Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 279, sudah kenyang, sayang. Jing Yun tidak pernah berpikir untuk memengaruhi Seng Minglan dengan cara apapun, karena dia tidak pernah sekalipun membayangkan bagaimana dia bisa bersikap padanya. Sekarang sudah cukup baik karena dia sudah berada di luar dan memiliki rumah untuk dirinya sendiri, setidaknya dia tidak perlu berjinjit di atas segalanya. Kemudian, Seng Minglan menelepon Seng Xiao. Kemana Jing Yun pergi? Tanyanya mendesak. Dia asistenku. Di mana dia? Meski begitu, dia tidak lagi tinggal di rumah untuk menghindari rumor. Bukankah kamu juga akan segera pindah? Apa, kamu khawatir dengan Jing Yun? Dia dipaksa keluar oleh Seven Sister karena aku. Setidaknya kau sadar. Seng Xiao tidak memberikan penjelasan. Sejak awal, rencananya adalah membuat Seng Minglan merasa bersalah, yang dianggapnya sebagai pelipur lara bagi si bodoh yang terlalu sentimental itu. Berjanjilah padaku. Kau akan menjaganya. Dia baik-baik saja. Seng Xiao tahu betapa hebatnya Jing Yun meskipun anggota keluarga Seng lainnya tidak. Lagi pula, dia belum pernah bertemu orang lain yang lebih cocok untuk menggantikan ayahnya di Huang Yao selama bertahun-tahun. Janjikan saja itu padaku. Baiklah, aku janji. Bibir Seng Xiao melengkung membentuk senyum meskipun dia menjawab. Seng Minglan sangat khawatir karena dia mempunyai perasaan terhadap Jing Yun meskipun perasaan itu belum berkembang menjadi cinta. Tentu saja, Seng Xiao tidak lupa memberitahu Jing Yun tentang kekhawatirannya juga. Bagaimanapun, dia tahu bahwa penghiburan yang tidak berarti bagi orang lain itu sangat berharga bagi Jing Yun. Besok aku akan mengosongkan jadwalku. Aku akan merayakan ulang tahun Kier bersamanya. Mengerti? Jing Yun mengangguk. Karena kamu sudah pindah dan kakak keempat akan segera menyusul, apakah kamu sudah berpikir untuk mencari kesempatan untuk mengungkapkan perasaanmu padanya? Sebenarnya Seng Xiao sendiri merasa gelisah, bagaimanapun juga, dia tidak mengerti mengapa Jing Yun tidak mau bersama wanita yang dia sukai. Jika kamu melindunginya dalam diam, siapa yang akan peduli padamu setelah dia menikah? Meski begitu, Jing Yun tetap tenang karena dia telah menyerahkan dirinya pada takdir, yakin bahwa mengawasi Seng Minglan adalah takdirnya. Dan itu terasa seperti kutukan dari sudut pandang Seng Xiao. Entah dia adalah putra mahkota keluarga Seng atau seorang yatim piatu seperti Jing Yun, dia akan tetap bersamanya jika dia yakin tentang hal itu. Meskipun demikian, Seng Xiao tidak banyak bicara karena Jing Yun sangat keras kepala tentang hal itu, belum lagi kecerdasan emosional setiap orang berbeda-beda. Tetap saja, Mu Qi sama frustrasinya dengan Seng Minglan ketika dia mendengar tentang Jing Yun. Kalau dipikir-pikir, apa yang telah dilakukan adik ketujuh untuk keluarganya? Namun, dia masih saja menindas Jing Yun sampai ke tulang. Tamparan Seng Minglan sungguh menyenangkan. Malam harinya, Mu Qi kembali mempelajari lebih banyak materi di ruang belajar. Materi itu adalah informasi latar belakang mengenai kedua putra keluarga Liu yang dijanjikan Seng Xiao padanya. Dia berguling-guling sebelum tiba-tiba mendesah. Putra tertua Liu benar-benar mirip denganmu. Hanya karena dia mengira istrinya saat ini telah diperlakukan dengan buruk, dia memberinya status baru dan kesempatan untuk membalas dendam. Tentu, agak aneh bahwa dua saudara laki-laki berbagi ranjang dengan wanita yang sama, tetapi mungkin yang dipedulikan orang adalah jiwa dan bukan tubuh. Itulah sebabnya saya pikir ada peluang untuk membalikkan keadaan ini. Seng Xiao memeluknya saat itu dan bertanya dengan penuh minat. Apakah ada bukti? Atau itu hanya instingmu? Pikirkanlah, Xiao Xiao. Nyonya tertua tidak memiliki latar belakang yang mendukung, dan menikahinya tidak akan membantu bisnis putra tertua dengan cara apapun. Jadi mengapa putra tertua tidak ikut campur dalam usahanya untuk membalas dendam terhadap saudara laki-laki dan saudara iparnya sendiri? Sederhana saja, tanpa cinta dan ketekunan, saya rasa tidak ada pria yang dapat bekerja lebih keras seperti dia. Itulah sebabnya saya yakin kita harus bekerja sama dengan putra sulung. Saya yakin dia berharap istrinya melupakan dendamnya dan mendapatkan kehidupan baru. Mau bertaruh? Dan bagaimana Anda akan bekerja dengannya? Kamu tidak perlu tahu. Yang harus kamu lakukan adalah membuat segalanya mudah bagiku. Mu Qi menjawab dengan percaya diri. Tidak ada yang dipertaruhkan, tidak ada yang diperoleh, kurasa. Keluarga Liu penting bagi malam VVIP Huang Yao, jadi aku akan bertanggung jawab atas apapun jika kau benar-benar bisa menyelesaikannya. Kau sudah mengatakannya. Mu Qi menunjuk hidungnya, ingin memastikan. Seng Xiao memegang tangannya dan mengangguk. Sudah kubilang begitu. Dan aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Tak lama kemudian, mereka pun meleleh dalam ciuman mereka, dimanapun dan kapanpun atau seberapa penting apa yang sedang mereka bicarakan, pria itu selalu punya cara untuk mengubah tempat itu menjadi negeri ajaib yang penuh kenikmatan. Dia benar-benar tidak punya rasa malu. Meski begitu, Mu Qi sudah terbiasa dengan hal itu. Dan dia benar-benar puas dengan kasih sayang pria itu. Kali ini, mereka baru selesai mandi larut malam. Setelah mandi bersama, mereka berbaring di tempat tidur.
Di luar jendela sedang turun salju, dan saat Mu Qi merasa kedinginan, dia segera meringkuk dalam pelukan Seng Xiao. Malam yang sunyi. Dan ketika dia sedang terhanyut antara tidur dan terjaga, Seng Xiao tiba-tiba mencium keningnya dan berbisik, "Selamat ulang tahun, gadis kecil." Mu Qi segera membuka matanya, memperlihatkan bahunya yang seputih salju. "Mana hadiahku?" Itu dimaksudkan sebagai lelucon, dan dia tentu tidak menyangka Seng Xiao benar-benar akan menaruh sesuatu di telapak tangannya. Menerimanya dan duduk, dia mendapati bahwa dia sedang memegang sebuah kalung di antara jari-jarinya, dengan dua sayap yang dipahat dengan indah dan menggemaskan di kedua ujungnya dan sebuah liontin yang berbentuk seperti itu. Hatiku. Siapa yang begitu rendah hati dan kasar hingga membuat kalung berbentuk hati sungguhan? Mu Qi terkekeh sambil mengamati kalung itu dengan saksama. Meskipun liontin itu menyerupai bentuk hati, liontin itu dilapisi berlian putih dan tampak seperti batu berbentuk tidak beraturan dari jauh dengan keindahan yang tidak wajar. Dia tahu itu karena dia adalah seorang mahasiswa kedokteran, tetapi orang biasa akan lebih bersedia menggolongkannya sebagai berlian putih yang tidak beraturan. Apakah ada harta karun yang kau inginkan tetapi tidak bisa kau dapatkan di seluruh dunia ini? Di sisi lain, liontin ini adalah versi mini hatiku, yang kupercayakan kepadamu. Mu Qi merasakan manisnya di hatinya dan menggenggam kalung itu erat-erat. Aku akan menyimpannya dengan aman. Selamat ulang tahun. Setiap hari aku bahagia saat bersamamu. Mu Qi berkata, tak kuasa menahan air matanya. Xiao Xiao, jangan tinggalkan aku, jangan pernah tinggalkan aku, oke? Selamat, sayang. Kamu sekarang berusia 19 tahun. Bibir Seng Xiao kembali melumat bibirnya, dan meski kelelahan, yang diketahui Mu Qi saat itu hanyalah membalasnya dengan baik karena ketertarikannya yang mendalam. Keduanya bersama setelah detak jantung lainnya, merapikan sebelum semuanya menjadi sia-sia. Salju putih bertebaran di luar jendela sementara suara cinta berfluktuasi di dalam ruangan yang hangat, bahkan lebih euforia daripada hari-hari sebelumnya. Senyum lelaki itu dalam kegelapan memancarkan pesona. Apakah aku sudah cukup memberimu makan, gadis kecil?